yang paling banyak saat ini juga dari hasil yang mikroplastiknya itu dari hasil cucian baju. Oke, gila. Kemudian itu kan kita sudah melihat banyak dampak-dampaknya tadi dan juga cara penanggulangannya ya. Nah, apabila sebaliknya yang terjadi, justru sampah-sampah laut kita sudah bersih dan ternyata diolah dengan baik. Apa itu dampaknya ke laut dan ke pribadi? Kita ngomongin kalau ya. Kalau sudah tentu akan signifikan banget naiknya kan. Kalau misalnya kita ngomongin sampah, nggak ada sampah, lingkungannya bersih, ya you name it, semua hal yang bagus gitu kayak ininya biodiversity-nya di lautnya bisa naik, si nelayan bisa ngambil deket-deket situ aja, tapi kemudian cost-nya dia jadi lebih rendah tapi dia dapatnya banyak, terus tourism juga akan naik juga pasti kan gitu. Kalau misalnya ininya bisa naik, terus daya hidupnya kita juga akan jadi lebih baik juga gitu kan. Terus kemudian kayak kamu jalan-jalan kemana-mana, kamu gak akan tuh ngeliatin berhubungan dengan asap dan segala macam. Kayak kalau di Serpong agak jarang deh gitu. Tapi kalau misalnya kita jalan-jalan lah ke tempat-tempat lain dan segala macam, tiba-tiba aja kita lagi sebelah sini, situ ada orang tiba-tiba bakar-bakar apa atau apa segala macam ya kan. Itu kan gak enak dalam artian secara visual aja nggak oke kan. Tapi apa yang kita hirup, apa yang kita rasain dan segala macam kan juga nggak oke gitu loh. Gitu. Jadi ya kalau misalnya idealnya kan seperti itu. Cuman kan untuk mencapai ke ideal itu kan memang mungkin stepnya akan lebih panjang gitu ya. Kita percayanya terus raising awareness-nya juga harus lebih gencar gitulah yang harus dilakukan gitu. Soalnya kadang-kadang even misalnya walau misalnya kayak sudah paham gitu. Oh, ini ada masalahnya, ini plastiknya gini, oh ini gini. Bukan jarang, ada juga yang tidak mau bergerak gitu. Jadi mengerti tentang masalahnya itu satu hal, mau beraksi itu juga satu hal. Secondary ya di belakangan. Karena effortnya berbeda kan. Gitu. Kalau kita ngomongin mengerti saja, ya kita cerita apa segala macam ya mengerti kan, kalian aku juga mengerti gitu. Tapi kemudian nanti extra milesnya setelah itu apa nih? Misalnya simpelnya berarti kemana-mana harus bawa tempat apa segala macam kayak gitu. Kayak Pak Nicholas tuh kalau misalnya kemana-mana di tasnya isinya tempat makan apa segala macam biar nggak buang-buang sampah, biar nggak nambahin sampah gitu. Tapi nggak semua orang mau kayak gitu kan? Iya, nggak semuanya. Tadi saya dengar juga waktu teman saya ngasih botol minum ke Pak Nicholas nggak mau. Itu salah satu tindakan sih yang menurut saya bisa diapresiasi dari Pak Nicholas. Ya, saya coba mengurangi konsumsi plastik ya. Punya sedotan, punya sendok, punya lunchbox, punya botol untuk mengurangi. Jadi saya bisa menolak plastik saya. Beli buah-buahan misalnya dengan kekinian, saya bisa gunakan plastik yang saya bawa di tasnya. Dan ya seperti jadi bilang ada banyak orang yang sudah aware tapi hari ini malas ya. Iya, ada malas. Besok saya mulai atau orang lain, bukan masalah saya tapi masalah orang lain. Jadi tiap hari ada excuse untuk tidak beraksi. Jadi sebenarnya mereka tuh kebanyakan udah ngerti ya, tapi nggak mau ngelakuin aja gitu. Itu deh sayangnya. Bukan, sebenarnya mungkin mau ngelakuin, tapi ada yang mungkin ya memang ya udahlah gitu, nggak karena kan kadang-kadang nggak ada tuh ininya impactnya ke aku gitu, dampaknya nggak nyampe gitu lah ke aku misalnya, ya udah gitu, berarti mungkin memang abai saja, tapi memang mungkin ada yang memang nggak ngerti sama sekali, makanya kita juga perlu menjangkau kan gitu. Yang edukasi tapi di sisi lain ada juga yang memang beneran udah mengerti tapi kayak ya itu tadi ribet gitu, kayak kamu ribet nggak bawa ini bawa itu bawa apa segala macam, kan memang butuh willingness gitu, kayak sadar betul dan willing betul untuk oke, aku mau ini dan aku sadar bahwa tindakanku tuh akan berakibat gitu loh, ada dampaknya gitu. Itu kan ekspor lagi. Dan mungkin kakak ada gak kayak tips and tricks lah buat mendorong para masa UMN nanti, cara gimana sih ikuti visi misi OSIN kita gitu loh, ada gak?
kira-kira. You want to start? Mohon maaf. The suggestion or the things Iya. that you can Jadi give to buat para the mahasiswa WMN gitu students untuk to ikutin start. lah. Ya, The action. saya juga bercerita untuk minum tidak usah pakai sedotan misalnya. Oke. Sebelum beberapa puluhan tahun ini dari Amerika, tapi dengan beberapa milenium kita tidak pakai sedotan ya, kita bisa minum ya. Bisa-bisa aja ternyata. Bisa aja. Kalau misalnya bisa masak sendiri atau bisa membawa tas plastik atau botol dan cari galon untuk isi ulang lagi dengan air putih. Atau kalau mau pesan apa saya perlu itu, berapa lama saya pakai produknya, kualitasnya berapa baik atau kurang. Kalau ini produk dari Cina yang tidak berkualitas, mungkin saya tidak perlu produknya. Iya. Mungkin saya sudah punya 10 kaos Dan itu cukup. Cukup ya, tidak usah pesan tiap hari baju baru ya. Iya, makanya. Misalnya. Atau ya itu untuk semua produk. Kalau saya punya satu mobil cukup, tidak usah pakai punya ini. Kalau saya sudah produknya sudah penuh, oke, Ya udah. cukup. Yang penting nggak usah ganti terus ya barang-barangnya. Yang penting stay aja satu produk. Kalau bisa selama mungkin ya, sampai Iya. udah rusak mungkin. Ya. Sebenarnya ideas untuk memperlama masa penggunaan sesuatu itu yang penting kan. Oh iya. Jadi misalnya kalau misalnya ini bisa dipakai sampai 10 tahun ke depan, aku nggak perlu ganti lagi kan. Iya. So ini nggak akan jadi sampah. Misalnya tempat makan yang misalnya kita punya tempat makan satu dan ini tuh nggak rusak-rusak, ya udah itu dipakai terus, kamu kemana nggak akan ada sampahnya kan. Benar. Jadi Iya. kamu jajan aja tapi sampahmu nggak ada kok. Iya, Makananku habis, aku pakai tempatku sendiri. Iya. Jadi aku tidak produksi sampah gitu. Iya. Ke kafe juga ya aku masih bisa minum aja kok tanpa sedotan yang tadi disebutkan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan juga. Misalnya kayak baju juga tuh. Kadang-kadang yang orang kadang-kadang suka miss. Kalau nggak salah kemarin aku habis ngobrol sama Pak Nicholas tuh ada yang cukup menarik bahwa sekarang sampah mikroplastik itu bukan hanya dari kayak single use plastik kayak sedotan apa segala macam, tapi yang paling banyak saat ini juga dari hasil yang mikroplastiknya itu dari hasil cucian baju. Laundry Dari somehow. laundry. Ya, tiap kali kita mencuci baju ada mikroplastik yang Terlepas ke alam. Dari baju. Iya Pas kan laundry gitu. Ya, enggak mana? dari Kamu baju cuci baju. polyester Oh, cuci baju gitu. atau baju ya terutama di Indonesia ada kebanyakan baju adalah dengan fiber yang alam dari alam. Wah. Tapi dicampur atau 100% bahan plastik seperti polyester atau nilon atau Itu kan plastik semua. kalau dicuci ada rodanya, Mekanik. dan ada Yang terbuang. ada partikel plastik yang keluar dengan Wah, kalau yang seperti itu gimana cara menanganinya ya kalau seperti Itu itu? baru tahu. Itu agak lebih panjang sih. Lebih panjang lagi. Ribet, itu ribet itu. Tapi di Perancis sudah dilakukan Oh, ya. bisa Prancis ya? Di Prancis dari bulan Januari 2025 setiap industri yang bikin mesin cuci harus memasang filter untuk itu. Tidak bisa menjual mesin cuci yang tidak punya filternya. Jadi ini baru pernah di Eropa masalah sampah yang dibuang secara ilegal kurang, tapi ada banyak kebocoran mikroplastik dari mesin cuci atau dari industri dan lain-lain. Nampaknya PR kita di Indonesia masih jauh ke sana ya. Masih Gila. hanya yang terlihat dulu aja, ini belum selesai. Iya, makanya. Betul. Itu serem banget gila denger gitu dari baju gitu. Bener baru tahu loh. Kalau Iya. itu bisa Karena kan nggak semua baju bahannya full cotton kan. Iya. Ada juga yang kita ngomongin baju-baju yang murah-murah tuh nggak mungkin lah dia dari cotton full gitu kan. Pastilah dari yang lain-lain, entah dari
buatan atau apa segala macam, dan di situ pasti punya plastiknya gitu. Jadi kompleks That's gitu. insane. That is insane actually. Makanya tadi kan aku bilang dari awal bahwa semuanya memang butuh kerjasama multi Iya. pihak gitu, nggak bisa satu orang aja. Anda apa yang Anda bisa lakukan juga untuk membeli produk yang berkualitas. Mungkin harganya lebih tinggi, Lebih mahal. lebih mahal ya. Tapi dipakainya Tapi lebih kalau lama. dipakai Iya. lebih lama, harganya turun ya. Iya. Jadi sekarang misalnya kalau saya mau beli sepatu atau beli baju, saya pilih yang berkualitas. Jadi bisa digunakan lebih. Ya, invest lah bang. Hmm. Invest di sendiri ya jatuhnya. Jadi harga yang ada di toko bukan harga ada yang bilang misalnya dampak lingkungan tidak Tidak termasuk, tertera kan. Iya. dan harga kualitas Kita harus utamakan kualitas dulu supaya bisa dipakai jangka panjang daripada yang murah-murah tapi belinya sebulan sekali dibeli Iya. terus. Tapi kan case-nya itu kan nggak semua Nggak semua, nggak semua benar-benar. orang bisa. Iya. Makanya bisa ada hal-hal lain yang bisa dilakukan juga kan. Kayak tadi hal-hal simpel itu kadang-kadang orang cuma aku doang yang ngelakuin, kayaknya nggak akan berimpact besar. Tapi coba bayangkan yang lagi berpikir kayak gitu ada 2 juta orang atau berapa orang, kan akan impactnya besar. Jadi Iya. sebenarnya pesanku sih kayaknya emang harus setiap orang tuh harus melakukan sesuatu. Even though itu small things. Iya. Itu tetap akan counts gitu, akan tetap terhitung gitu. Hal kecil pun bisa ngefek. Iya. Setuju. Bener-bener. Gila. Oke. Baru tahu. Kalau kalian selama ini yang sudah dilakukan atau Aku tuh, kayak sekarang baru ke-trigger, karena udah tahu akhirnya aku mau ngelakuin ini nih gitu. kalau aku ada botol minuman gitu, itu aku simpen sejak aku SD. Wah, Itu udah berapa tahun tuh? belasan tahun. Tapi pakai terus. Walaupun ya udah agak bau-bau gitu ya. Nggak tahu bau itu bau apa, mungkin bau sabunnya atau bau apa. Cuman ya aku pakai terus aja. Soalnya udah PW lah. Kalau orang apa sih udah PW pakai botol itu udah enak lah, udah nyaman gitu loh. Dan juga ya balik lagi. Kita nggak bikin sampah dari simpan botol itu. Itu aku kadang-kadang justru masih berbuat dosa gitu lah istilahnya. Seperti tadi gitu, ketika disuguhkan botol minum ya saya ambil karena udah nggak ada, saya nggak mau minum gitu loh. Kadang-kadang masih tadi dihadapkan dengan dua pilihan gitu. Apakah mau minum airnya tapi dari plastik atau ya udah nanti nunggu di rumah. Namun kan hal tersebut merupakan sebuah dilema kecil lah bisa dibilang. Dilema kecil dalam kita yang aku rasa itu budayanya harus mulai aku shift sih. Harus mulai aku shift lagi gitu. Kayak harusnya hal-hal seperti itu udah dilakukan preventif menurut aku, udah ada pencegahannya lah. Dia dengan membawa seperti ini. Nah itu aku kadang masih malas untuk nyucinya. Kadang masih malas untuk bawain tiap hari pagi harus ngisi daripada harus beli langsung. Menurut aku itu harus ada tindakan dari semua orang sih. Iya, pastilah. Dari kita, dari pastinya nanti ada dukungan juga dari Masyarakat pemerintah, lah. dari masyarakat, Semuanya lah. dan dari organisasi seperti Ocean kita sih. Itu menurut aku. Menarik. banyak ini, terus di situ ada quote and quote air terjun, padahal sebenarnya itu adalah wastewater dari perumahan sebelah.